التكنولوجيا قد شغلت عقلا وقلبا وبها الإنسان قد زاد علما. فالتكنولوجيا ساعدت على توسيع إدراك الشخص وتطوير ثقافتهم وإعطاء تربيتهم وإرسال رسائلهم ونحوهم. Current technology making easy access to a variety of information, making integration easier. The presence of technology also has a big influence on people's daily lives. Every day we need technology to carry out our daily activities. The existence of this technology has succeeded in making it easier for humans to find out a variety of information and to connect with other humans in various parts of the world. These technological discoveries, if used positively, can have a good impact on human lives. Teknologi merupakan karya yang hebat. Namun, tanpa generasi yang kreatif dan inovatif, teknologi bukanlah apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusda Rodiana dari Universitas Erlangga Surabaya. Saya Yustika Kusuma Putri dari Universitas 11 Maret. Saya Doksa Safira Tarigan dari Universitas Udayana Bali. Siap menjadi agen perubahan untuk menyambut wajah baru Indonesia di tangan pemuda. Salam Merdeka Belajar. Kemunculan pandemi virus COVID-19 pada awal tahun 2020 telah menggembarkan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Penyebaran virus pun semakin hari semakin cepat di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini menyebabkan berbagai kebijakan harus diterapkan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di negeri tercinta ini. Pemerintah akhirnya berupaya untuk mengimbau masyarakat agar melakukan social distancing, menerapkan kebijakan work from home, melakukan PSBB, dan penutupan sejumlah fasilitas serta layanan masyarakat. Salah satu layanan masyarakat yang mengalami dampak penutupan ialah sekolah. Sekolah yang dimaksud tidak hanya dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi. Namun, bagi pendidikan anak usia dini juga terkena dampaknya. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan hal yang penting bagi perkembangan balita. Semua aspek pertumbuhan seperti kemampuan belajar, sosial, pemantauan kesehatan, dan pengembangan karakter bisa terpantau dan terasah melalui PAUD. Hal ini dikarenakan usia dini merupakan usia emas yang hanya ada sekali dan tidak dapat diulang kembali. Pada masa inilah, anak berada pada periode sensitif yang mudah menerima pelajaran dari lingkungan sekitar, sehingga perkembangan otak dapat berlangsung secara optimal. Bahkan, pemerintah pun memandang bahwa pendidikan anak usia dini merupakan titik sentral dalam membangun dasar kepribadian anak sebagai bekal di masa yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Apalagi di era digital seperti sekarang ini. Di era digital telah membawa suasana baru yang sangat berbeda dengan era sebelumnya. Kegiatan belajar PAUD yang dialihkan dalam bentuk daring tentu menjadi tantangan bagi kelangsungan proses belajar maupun eksistensi PAUD. Peserta didik PAUD belum mampu mengoperasikan gawai sebagai alat pembelajaran jarak jauh. Selain itu juga, pembelajaran daring yang dijalankan pun terkesan membosankan jika kurang dikemas dengan menarik dan interaktif. Proses pembelajaran PAUD yang penuh dengan kegembiraan, keakraban, kasih sayang, dan keharmonisan pada akhirnya lenyap di telan wabah COVID-19. Berdasarkan data yang diambil dari medcom.id, mengatakan bahwa sebanyak 94,8% siswa PAUD yang ikut melakukan pembelajaran di rumah, hanya 13,2% siswa saja yang melakukan metode daring. Sisanya masih dengan metode penugasan melalui orang tua hingga kunjungan langsung ke rumah-rumah. Saat ini,
teknologi sudah sangat maju dan berkembang. Hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk proses kegiatan belajar dan mengajar. Belajar bukan lagi menjadi suatu momok yang membosankan, akan tetapi dengan adanya teknologi, kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan lebih mudah dan menyenangkan. Selain itu, teknologi merupakan satu sisi yang cukup dekat dengan perkembangan anak saat ini. Hal tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk proses kegiatan belajar mengajar pada anak usia dini. Pada anak usia dini yaitu usia 4-6 tahun, kegiatan belajar yang biasa-biasa saja tentu kurang efektif untuk proses pembelajaran mereka. Padahal, usia tersebut merupakan usia-usia emas yang harus dimanfaatkan untuk perkembangan otak dan juga pikiran mereka agar berkembang dengan baik dan optimal. Pada anak usia dini, hal yang ada di benak mereka adalah bermain, dan bermain. Jika kita tidak menawarkan kegiatan proses belajar mengajar yang menarik, tentu hal ini sangat akan membosankan. Maka dari itu, dibutuhkan adanya suatu inovasi pemanfaatan teknologi untuk proses kegiatan belajar mengajar pada anak usia dini. Sehingga dibutuhkan adanya pemanfaatan media pembelajaran dengan berbasiskan Android. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami memberikan sebuah solusi, yaitu Atom. Atom adalah aplikasi interaktif online masa kini yang merupakan aplikasi pendidikan anak yang disajikan secara menarik sebagai alternatif belajar online untuk anak usia dini di tengah maraknya virus corona. Aplikasi ini memiliki 4 fitur, yaitu paket belajar menggunakan games dan video interaktif. Yang kedua, paket belajar intensif. Yang ketiga, diskusi antar orang tua, guru, dan psikolog. Dan yang keempat, fitur donasi untuk mendukung pembelajaran di daerah 3T. Fitur yang terkandung dalam aplikasi Atom telah didasari dengan karakteristik pola pembelajaran anak usia dini, sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui aplikasi ini, belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan dan tidak membebani anak, sehingga kebermaknaan dalam kegiatan belajar tidaklah hilang dalam masa pandemi ini. Desain antarmuka merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun sebuah perangkat lunak. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam membangun antarmuka sistem adalah pendekatan yang berpusat pada pengguna, atau biasa disebut dengan user-centered design. Pengguna yang dilibatkan dalam pendekatan UCD umumnya adalah orang dewasa yang telah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Berbeda dengan orang dewasa, anak-anak khususnya usia prasekolah atau usia dini belum memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan kendala kesenjangan pengetahuan antara pengguna, antara perancang dan juga anak. Hal ini menjadi kendala utama dalam membangun sebuah antarmuka yang sesuai untuk anak. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah aplikasi untuk anak dibutuhkan suatu pendekatan khusus yang memahami karakteristik dari anak. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan Child-Centered Design atau CCD. Kebutuhan yang semakin berkembang dalam menciptakan teknologi interaktif bagi anak memunculkan kebutuhan sebuah teknik untuk melakukan perancangan pada teknologi tersebut. Unsur penting dalam perancangan ini adalah bagaimana melibatkan anak dalam proses pengembangan teknologi. Computer Interaction atau CCI merupakan bidang yang berkembang dari Human Computer Interaction atau HCI. CCI muncul dan berkembang didasarkan pada perbedaan karakteristik antara anak dan orang dewasa. Karakteristik utama pengguna usia anak adalah mereka yang memiliki kemampuan komunikasi yang belum matang, kemampuan kognitif yang masih terbatas, dan adanya perbedaan yang cukup besar antara pengetahuan yang dimiliki anak dan yang dimiliki oleh perancang sistem dewasa. Sebuah pendekatan yang digunakan dalam Child Computer Interaction adalah Child-Centered Design. CCD merupakan sebuah pendekatan pengembangan antarmuka untuk sistem yang pengguna akhirnya adalah anak-anak. Tahap awal yang harus dilakukan dalam CCD adalah menentukan spesifikasi dari konteks penggunaan sistem. Dalam tahap ini, diidentifikasi siapa yang akan menggunakan produk
apa fungsi produk bagi pengguna, dan kondisi apa saja yang mempengaruhi mereka untuk menggunakan sistem. Tahapan ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan orang tua, guru, orang dewasa lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai perilaku anak. Pada anak yang dapat dilakukan, yaitu observasi mengenai perilaku dan aktivitas yang dilakukan anak terkait sistem yang akan dibangun. Ini menurut penelitian IDLE pada tahun 2013. Lalu, bagaimana langkah implementasinya? Tahapan awal dalam pengembangan sistem adalah melakukan spesifikasi penggunaan aplikasi. Berdasarkan analisis dan pengolahan data, pada tahapan ini dilakukan definisi target utama pengguna aplikasi, yaitu anak prasekolah yang berusia 4-6 tahun. Ke dalam aplikasi meliputi pengetahuan dasar seperti warna, pola, objek, dan aktivitas berhitung serta mewarnai. Melalui pendefinisian unsur-unsur ini, diharapkan nantinya anak tertarik untuk menggunakan aplikasi. Tahap berikutnya yang dilakukan dalam pengembangan aplikasi adalah menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Dalam tahap ini, dirumuskan definisi tujuan penggunaan sistem dan definisi karakteristik utama pengguna. Tahapan ini menghasilkan rumusan tujuan penggunaan aplikasi dan karakteristik utama pengguna. Rumusan tujuan penggunaan aplikasi dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi permainan ditujukan untuk usia anak yaitu 4-6 tahun. Aplikasi dibuat menarik dan menyenangkan. Lalu yang ketiga, aplikasi dapat dipergunakan untuk pengembangan berbagai kemampuan anak. Perancangan sistem dilakukan berdasarkan spesifikasi penggunaan aplikasi dan spesifikasi kebutuhan aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi permainan, terdapat beberapa komponen yang dirancang yaitu rancangan aplikasi Atom yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang pertama yakni fitur belajar interaktif. Menu belajar interaktif ini terdiri dari fitur video conference yang dilengkapi dengan fitur tambahan game interaktif yang dapat muncul di sela-sela kelas, serta dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna. Dalam menu ini juga terdapat fitur penugasan yang dapat disesuaikan. Animasi dan game interaktif yang dimasukkan juga sangat beragam sehingga membuat pengguna tertarik. Adapun hasil dari kuis atau penugasan yang telah dikerjakan akan secara otomatis diperbarui sistem untuk masuk ke akun pengajar dan orang tua. Yang kedua yakni paket intensif. Paket ini meliputi fitur belajar private dengan video conference yang interaktif dan fitur penugasan yang dapat disesuaikan. Menu ini juga dilengkapi dengan kuis dalam bentuk animasi dan game interaktif yang dapat disesuaikan agar anak didik memiliki ketertarikan belajar yang tinggi. Adapun yang ketiga yakni menu diskusi. Menu diskusi yang ditanamkan dalam aplikasi Atom memberikan wadah bagi orang tua, psikolog, dan juga guru untuk memantau perkembangan anak. Fitur ini dapat memaksimalkan pembelajaran anak di masa pandemi karena disesuaikan dengan perkembangan anak dan juga kebutuhan di saat pandemi. Adapun fitur yang keempat yakni fitur donasi. Wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar merupakan salah satu daerah yang terdampak dari kebijakan pemerintah untuk menerapkan pembelajaran dari rumah. Oleh karena itu, fitur donasi yang disematkan dalam aplikasi Atom diharapkan bisa membantu wilayah 3T dan mendorong sistem pembelajaran pada daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Adapun potensi keberhasilan dari gagasan kami yang pertama ialah dukungan pemerintah melalui kementerian. Pemerintah telah mengembangkan berbagai upaya untuk mengembangkan keefektifan sistem pembelajaran secara daring. Di antaranya ialah membuat kebijakan dan program berkenaan dengan pembelajaran melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang berfokus pada peningkatan kualitas belajar mengajar selama pandemi. Hal ini pula yang menjadi sinyal bahwa gagasan ini dapat menjadi solusi yang berpeluang besar memperoleh keberhasilan apabila diimplementasikan dalam rangka menunjang program pemerintah. Adapun faktor yang kedua yakni meningkatnya penetrasi internet di Indonesia. Diketahui bahwa penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2020 telah mencapai 64,8% dari 175,4 juta pengguna. Angka tersebut tentunya akan semakin merangkak naik seiring dengan pembangunan Base Transceiver Station atau BST sebanyak 5.000 buah di daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal yang mengejut pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Meningkatnya penggunaan teknologi di Indonesia juga menjadi penanda bahwa solusi berbasis teknologi akan sukses ke depannya.
Dari penjabaran tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19 tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga pendidikan. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan menghimbau masyarakat untuk menerapkan pembelajaran secara daring berdampak secara langsung pada anak usia dini. Oleh karena itu, Atom merupakan solusi tepat karena mengemas sistem pembelajaran daring menjadi lebih interaktif. Fitur paket belajar, menggunakan games dan video interaktif, fitur penugasan interaktif, diskusi antar orang tua, guru, dan psikolog, serta fitur donasi merupakan terobosan tepat untuk kondisi pandemi saat ini. Program ini memiliki langkah implementasi yang jelas serta potensi keberhasilan yang besar untuk dapat direalisasikan. Mengingat program ini sejalan dengan keinginan pemerintah guna mendorong keefektifan proses belajar mengajar di Indonesia selama pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19.